limbah rumah tangga dihasilkan dari berbagai kegiatan atau kebutuhan khusus sehari-hari, seperti air bekas mandi, mencuci baju, mencuci peralatan makan, serta sisa makanan berwujud cair. Dari aspek kesehatan, air limbah yang berasal dari toilet mengandung bakteri E. coli yang dapat menyebabkan penyakit perut seperti tipes, diare, dan kolera. Limbah dengan kandungan bahan kimia yang dibuang ke sungai tentunya dapat mematikan tumbuhan dan hewan tertentu yang hidup di sungai. Keadaan ini dapat merusak ekologi sungai secara keseluruhan dalam waktu yang berkelanjutan. Air mengandung kadar oksigen dan tentunya dapat berkurang saat ada komponen lain yang masuk ke dalamnya. Jika kadar oksigen di dalam air berkurang, maka kualitas air bisa dikatakan buruk. Balai Pialam atau Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan adalah UPT dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Pergub Nomor 8 Tahun 2021, Balai Pialam memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan pengelolaan jaringan dan sistem pengolahan air limbah pemukiman dan pengelolaan sistem jaringan air minum lintas kabupaten kota. Balai Pialam memiliki dua sistem pengolahan limbah cair, yaitu instalasi pengolahan air limbah atau biasa disebut dengan IPAL dan instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT. Instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dibangun pada tahun 1994 sampai 1995 dengan memanfaatkan jaringan atau saluran pembuangan air limbah yang dibangun oleh pemerintah Belanda pada tahun 1936 sepanjang 110 km. Sedangkan instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT dibangun pada tahun 2014 sampai dengan 2015 untuk mengolah lumpur tinja yang berasal dari tangki tinja, yaitu dari penyedotan lumpur tinja pada daerah-daerah yang tidak dapat diakses oleh jaringan perpipaan. IPAL Sewon sudah dioperasikan secara otomatis karena sudah mengadopsi teknologi SCADA. IPAL Sewon saat ini masih menjadi satu-satunya fasilitas pengolahan air limbah milik pemerintah di Indonesia yang menerapkan pengolahan air limbah sistem SBR. Memiliki keunggulan kapasitas pengolahan yang lebih besar. Kapasitas pengolahan sebelumnya sebesar 15.500 meter kubik per hari menjadi 52.000 meter kubik per hari. Air limbah dari pipa jaringan atau inlet dialirkan menuju manhole pembagi dan diteruskan menuju kolam pengumpul atau sampit. Dari kolam pengumpul, air limbah kemudian akan dipompa ke saluran distribusi dengan menggunakan pompa submersible. Terdapat 4 unit pompa submersible dengan kapasitas 200 liter per detik yang akan berjalan berdasarkan sensor Water Level Control atau WLC. Di saluran distribusi, terdapat 2 alat step screen untuk menyaring sampah dan grid camber untuk menyaring pasir. Dari saluran distribusi, air limbah dialirkan menuju kolam ekualisasi. Kolam ekualisasi berfungsi untuk meminimumkan dan mengendalikan fluktuasi air limbah baik kuantitas maupun kualitas yang berbeda dan menghomogenkan konsentrasi air limbah. Dari kolam ekualisasi, air limbah akan diteruskan menuju kolam SBR. Kolam SBR merupakan variasi dari proses lumpur aktif yang dioperasikan secara batch, di mana proses airisasi dan pengendapan dilakukan di bak yang sama dan dioperasikan berdasarkan waktu yang sudah ditentukan. Air limbah yang sudah diproses di dalam kolam SBR dialirkan menuju kolam maturasi untuk menghilangkan mikroba patogen yang berada di dalam air limbah melalui proses kondisi dan yang cepat serta pH yang tinggi. Sedangkan lumpur hasil endapan dari kolam SBR dipompa menuju bak pengeringan lumpur atau sludge drying bed. Air limbah dari truk sedot tinja
akan melewati proses pemeriksaan kadar pH dan kadar lemak, kemudian didistribusikan ke Sludge Extract Plant atau SAP Haber. Tentunya untuk memisahkan sampah dengan air limbah. Dari SAP Haber, air limbah kemudian dialirkan menuju bak penampungan atau sampit yang juga berfungsi sebagai kolam prasedimentasi. Dari bak penampungan, kemudian air dialirkan menuju bak sedimentasi untuk diendapkan lumpurnya, dan lumpur hasil endapan akan dipompa menuju bak pengeringan atau SDB, dan air limbah dipompa menuju alat pemisah lumpur tinja atau APLT. Di dalam APLT, air limbah akan diproses untuk memisahkan antara air dan partikel-partikel terlarut yang masih terkandung di dalam air. Air limbah yang telah diproses dengan APLT akan dialirkan menuju bak penampungan yang kemudian diteruskan menuju kolam ekualisasi. Proses terakhir air limbah hasil olahan IPAL dan IPLT kemudian dialirkan menuju bak klorinasi untuk membunuh mikroorganisme patogen yang masih tersisa, yang kemudian diteruskan menuju outlet untuk dikembalikan ke badan air atau sungai.